Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cang Cinyak Babe, sahabat penyiaran dimanapun berada, selamat datang di Monas. Bersama Aye, Rizky Wahyuni, host acara ini. Monas adalah acara barunya Komisi Penyiaran Indonesia. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Di Monas kita bakal ngulas tentang informasi seputar siaran dan penyiaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cang Cinyak Babe, sahabat penyiaran dimanapun berada, selamat datang di Monas. Bersama Aye, Rizky Wahyuni, host acara ini. Monas adalah acara barunya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nih. Di Monas kita bakal ngulas tentang informasi seputar siaran dan penyiaran, segala hal tentang penyiaran yang selama ini sahabat-sahabat penyiaran masih bingung atau segala sesuatu yang sahabat penyiaran perlu ketahui. Dan juga pasti informasi terbaru tentang seputar siaran dan penyiaran. Di Monas, pokoknya kita akan ngomong asik seputar siaran. Acara ini dapat disaksikan di media sosial KPID Jakarta, di Instagram, YouTube, dan Spotify. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Episode perdana kali ini kita kedatangan tamu kehormatan dari Komisi Penyiaran Indonesia DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Kawian MIKOM, Ketua KPID periode 2018-2021. Nah, Pak Kawian akan ngomongin tentang KPID DKI Jakarta nih. Pada pengen tahu kan, apa sih KPID? Ngapain aja sih komisi ini? Nah, Ayem, Pak Rizky nih akan ngomong-ngomong asik nih bareng Pak Kawian. Gimana Pak Kawian? Selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Pak Rizky. Selamat sore, sahabat penyiaran di seluruh DKI Jakarta. Nah, ini masih dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan. Saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dirgahayu Indonesia, semoga Jakarta makin sehat ya, jumlah COVID-nya makin berkurang dan segera normal kembali. Begitu, Amin, amin. Merdeka ya Ketua. Mereka. Nah, Pak Kawian, saya biasanya sih manggil di kantor Pak Kawian ya. Pak Kawian ini Ketua KPID DKI Jakarta, di mana Aye, Pak Rizky ini sebagai anak buahnya gitu. Nah, saya biasanya manggil Pak Ketua ini sebagai Pak Ketua. Kalau di sini gimana kalau kita manggilnya Bang Kawian? Asik ya? Oke, cocok. Oke, Oke, Bang Kawian, tak kenal maka tak cinta, kata orang. Di episode pertama ini, DKI Jakarta punya cerita. Kita akan cerita tentang seputar penyiaran. Nah, awal-awal kita menghadirkan ketuanya nih. Kita mau kenalan dulu sama Bang Kawian. Ayo udah kenal, tapi sahabat-sahabat penyiaran Cang Cinyak Babe di sini perlu kenalan langsung. Gimana nih, Bang Kawian? Silakan. Baik. Bang Kawian. Oke, ya saya bukan selebriti ya dan juga bukan public figure, tapi insya Allah selama dari tahun 85 sampai sekarang saya hidup dan beraktivitas di Jakarta. Saya pernah bekerja sekitar 20 lebih tahun sebagai jurnalis televisi. Sebagai jurnalis televisi, saya sebagai dari reporter dan sebagainya ya banyak berinteraksi dengan masyarakat Jakarta, dengan masyarakat Betawi, dengan suku-suku lainnya yang saya mendapatkan pelajaran dari Jakarta bahwa kerukunan masyarakat dari berbagai suku yang ada di Jakarta merupakan satu modal kuat untuk membangun Jakarta yang kuat dan juga Indonesia yang kuat. Jadi itu sebagai jurnalis televisi saya mendapatkan pelajaran bahwa kita seluruh masyarakat yang ada di Jakarta perlu terus mempersatukan, mempertahankan kerukunan dan kekompakannya menuju Jakarta yang kuat dan Indonesia yang bersatu. Itu, Bu. Oke, nah gitu. Bang Kawian tadi latar belakangnya sebagai jurnalis televisi gitu. Nah, ngapain sih sebenarnya KPID ini? Nah, Pak Ketua, Bang Kawian, kenapa masuk di KPID dan kemudian apa latar belakang tadi dari orang televisi nih, dari jurnalis televisi, kemudian kenapa sih pingin di KPID?
gitu. Oke. Jadi sebagai orang televisi, saya melaksanakan profesinya sebagai jurnalis, dalam melaksanakan tugasnya sebagai jurnalis, membuat berita, membuat liputan, dan kemudian bersama teman-teman menayangkan, maka kita diatur oleh sebuah regulasi. Regulasi tertingginya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Ini ada bukunya, Undang-Undang Nomor 32 ya. 32 Tahun Oke. 2002 tentang penyiarannya. Di situ mengatur berbagai hal tentang penyiaran, dari masalah kelembagaan, dari masalah hubungan lembaga penyiaran dengan DPR atau DPRD, dengan masyarakat dan sebagainya. Jadi setelah sekian puluh tahun saya berkecimpung di lembaga penyiaran yang harus mematuhi regulasi atau aturan-aturan, maka ketika di KPID ada lowongan kepemimpinan dan saya mengikuti seleksi, maka saya tentu saja dengan Bu Rizky ya untuk ikut seleksi, kemudian alhamdulillah saya diterima lolos fit and proper test di DPRD DKI Jakarta. Jadi kalau dulu saya diawasi, maka saya ingin mencoba mengawasi bagaimana agar untuk memastikan bahwa lembaga penyiaran dalam melaksanakan tugasnya itu sesuai dengan undang-undang dan juga sesuai dengan di penyiaran itu ada istilah P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Nah, ini ada bukunya. Jadi kalau kita di KPID itu melakukan pengawasan dengan mengacu pada buku P3SPS. Jadi P3SPS itu mengatur hal-hal yang boleh dan mengatur hal-hal yang tidak boleh. Kalau kita simpulkan di buku ini banyak yang boleh, hanya ada sedikit yang tidak boleh. Jadi semua itu disusun untuk kemaslahatan masyarakat sebagai penonton televisi atau pendengar radio. Begitu, Pak. Kitabnya ya, P3SPS ini kitab Kitab. undang-undangnya yang dimiliki oleh KPID ya. Betul, ya. Bang Kawian ya, Bang Ketua. Jadi KPID punya buku pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Nah, itu yang jadi pegangan dari KPID. Tapi apa sih sebenarnya KPID itu, Pak Ketua? KPID terutama KPID DKI Jakarta ya. Tadi disebutkan Pak Ketua bareng Aye nih, bareng Pak Rizky nih, daftar kemudian terpilih. Gimana sih sebenarnya prosesnya? Gitu, pingin jadi pengawas TV dan radio tadi gimana? Oke, ya. Jadi KPID juga seperti halnya juga KPI Pusat adalah Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi kalau KPI itu ada dua, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan KPID yang ada di setiap provinsi. Nah, kita di DKI Jakarta itu namanya KPID Provinsi DKI Jakarta. Jadi tugasnya sama dengan KPI Pusat, melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran. Jadi kalau misalnya ada lembaga penyiaran yang membuat siaran yang tidak pantas atau kurang pas itu, maka kita ingatkan. Jadi kita ingatkan dan kita edukasi. Jadi kalau KPID itu kita dipilih oleh DPRD DKI Jakarta. Dalam melaksanakan tugasnya juga diawasin oleh DPRD DKI Jakarta. Tugasnya antaranya itu tadi melakukan pengawasan terhadap kegiatan lembaga penyiaran. Di luar itu kita melakukan edukasi kepada masyarakat ya, seperti ada kegiatan yang sering Ibu pimpin namanya edukasi siaran cerdas ya, atau pemirsa cerdas. Bagaimana agar masyarakat itu punya kemampuan untuk memilah dan memilih tayangan. Jadi selain kepada lembaga penyiaran, kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Misalnya untuk ibu-ibu kita kasih edukasi supaya memberikan pendampingan kepada putra-putrinya yang menonton televisi. Saat memberikan pendampingan itu nanti orang tua akan mengatakan, nah, itu jangan ditiru karena itu perbuatan tidak baik. Ketika melihat satu adegan dalam televisi yang bagus, punya nilai-nilai edukatif, seorang tua mengatakan, oh nah itu bagus tuh, walaupun dia orang yang kurang mampu, tapi punya rasa empati yang tinggi, punya
kemauan untuk menolong sesamanya, dia mau berbagi makanan kepada temannya. Nah, itu satu edukasi dan satu hal yang diberikan oleh orang tua. Nah, mungkin kalau perbedaan dan persamaannya, mungkin persamaannya banyak ya. Kalau perbedaannya, KPI pusat itu komisionernya 9 orang. 9, ya. 9 orang. KPI KPID DKI itu ini 7 orang. 7. Siapa 7 aja orang. Pak Ketua? Kami di KPID DKI Jakarta ada saya, Kawian, ada Bu Rizky Wahyuni, ada Pak Tri Andri Supriyadi, ada Thomas Bambang Pamungkas, ada Muhammad Said, ada Puji Hartoyo, dan ada Arif Fatur Rahman. Ya. Mereka 7 orang itu berasal dari latar belakang yang beragam. Terpilih tadi ya dari DPRD DKI Jakarta ya, tahun 2018 ya Pak Ketua 2018. ya. Nah, itu tadi yang kita ketahui tentang KPID DKI Jakarta. Sejarahnya nih Pak Ketua kan, sejarahnya sejak kapan sih tadi Pak Ketua Bang Kawen udah bilang nih punya undang-undang, jadi pembentukan KPI dan KPID itu berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2002. Nah, untuk sejarahnya di DKI Jakarta itu bagaimana? Apakah setelah adanya undang-undang kemudian KPID di DKI Jakarta sudah terbentuk atau belum? Kemudian ini kita di KPID DKI Jakarta periode ini periode yang keberapa? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Saya kira Pak Rizky sebenarnya bisa menjawab ya. Oh, ini buat sahabat penyiaran ya. Oke, jadi Undang-Undang Penyiaran itu disahkan tahun 2002. Nah, KPID DKI Jakarta itu lahir tahun 2011 kalau tidak 2011. salah. 2011. Nah, ya. Sahabat penyiaran 2011 ya. Oke, jadi kita yang saat ini saya, Pak Rizky dan teman-teman yang lain itu dilantik untuk periode 2018. Jadi itu adalah periode yang ketiga. Ya. Nah, sebelum kita ada dua periode sebelumnya. Periode pertama dipimpin oleh periode pertama ya. Kemudian periode kedua itu ada Hamdani Masil, itu periode yang kedua. Jadi yang sekarang itu kita di periode ketiga. Jadi sekali lagi KPI Provinsi DKI Jakarta itu sepertinya agak perlu membutuhkan waktu lama untuk pembentukan KPID setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran disahkan. Karena terbentuknya KPID itu adalah amanat dari salah satu pasal di Undang-Undang Penyiaran. Sekali lagi bahwa KPI atau KPID adalah lembaga independen yang terbentuknya atas dasar undang-undang. Jadi saya, Bu Rizky dan kawan-kawan itu mendapatkan amanat dari undang-undang untuk melaksanakan tugas pengawasan siaran. Nah, itu tadi sejarahnya ya teman-teman ya. Dari setelah terbentuk, setelah adanya Undang-Undang 2002 tadi, Undang-Undang 32 tahun 2002, ternyata belum ada KPI yang ada di daerah DKI Jakarta. Baru 2011 dianggap bahwa KPI dibutuhkan oleh masyarakat DKI Jakarta untuk bisa mengawasi tayangan yang ada di televisi maupun siaran yang ada di radio di DKI Jakarta, gitu ya Pak Ketua. Nah, kalau tugasnya saya kira sama ya, mungkin sama-sama kita melakukan pengawasan isi siaran dengan KPI pusat. Cuma ada satu hal lagi, kami di KPID DKI Jakarta punya misi yang menurut saya sangat bagus, sangat baik, yaitu bagaimana supaya konten lokal Jakarta itu mendapat tempat yang sebaik-baiknya di semua lembaga penyiaran. Jadi kalau selama ini misalnya setiap lembaga penyiaran, apakah itu televisi swasta, televisi publik itu harus menayangkan konten lokal sebanyak 10%, maka kita harus kita mendorong supaya lebih banyak dari itu. Itu dari segi kuantitas. Dari segi kualitas misalnya ya kita mendorong supaya nilai-nilai lokal yang ada di Jakarta itu terus dieksploitasi, disampaikan kepada masyarakat ya.
baik itu nilai-nilai budaya, nilai-nilai religi, nilai-nilai yang lain supaya diekspos kepada masyarakat, baik dalam bentuk liputan khusus, liputan feature dan sebagainya. Itu Bu. Itu yang fokus KPID DKI Jakarta mengangkat sisi-sisi kelokalan DKI Jakarta. Apalagi Iya, DKI Jakarta ya Pak Ketua penuh dengan suku budaya begitu ya. betul ya. Nah, bagaimana KPID ini menanggapi tentang pluralitas yang terjadi di DKI Jakarta, terus kemudian yang hadir di televisi DKI? Oke, jadi saya kira masyarakat Jakarta itu yang terdiri dari berbagai suku tuh bisa menjadi contoh yang baik ya, bahwa Jakarta itu dengan berbagai masyarakat yang berasal dari berbagai suku bisa hidup damai, rukun, berdampingan itu karena memang ya masyarakatnya sendiri. Kemudian apa namanya, lembaga penyiaran, televisi dan radio juga bisa mengakomodasi semua mereka tanpa harus membeda-bedakan gitu. Kalau ada hal-hal kecil yang ada di masyarakat jangan diekspos ya, tapi tapi kita ekspos yang baik-baik saja, bahwa kerukunan dan sebagainya menjadi model yang kuat di masyarakat Jakarta. Kita menyaksikan bahwa kalau ada bencana atau apa, maka orang tidak melihat itu suku apa, tapi kita bersama-sama menolong, membantu untuk supaya tiap-tiap kita itu bermanfaat untuk sesama. Itu bersih. Nah, apakah itu udah dilakukan sama televisi-televisi di DKI Jakarta, Pak Ketua? Kalau dilakukan, saya kira sudah ya. Cuma kita Sudah, oke. harus terus dorong supaya terus meningkat gitu, terus secara kuantitas dan kualitas terus membaik. Oke. Nah, gitu tuh. Sahabat-sahabat penyiaran ya. Jadi KPID DKI Jakarta itu memastikan bahwa tayangan yang ada di televisi itu menggambarkan pluralitas, kemudian konteks kelokalan juga dapat, kemudian untuk menunjukkan wajah Indonesia, begitu ya Pak Ketua ya. Menunjukkan wajah Betul. Indonesia melalui televisi-televisi yang ada di DKI Jakarta. Kita ngomongin televisi di DKI Jakarta yang jadi kewenangan KPID DKI Jakarta untuk mengawasi begitu Pak Ketua. Ada berapa banyak Pak Ketua? Bang Kawian, ada berapa banyak nih televisi lokal, kemudian televisi apa aja yang diawasi KPID, kemudian selain televisi apa aja menjadi kewenangan pengawasan KPID? Oke, kalau televisi lokal yang kita awasi atau kita pantau adalah ada Jak TV, TV, ada ITV, ITV, ada O Channel, ada El Channel, Sinta TV Alsinta. dan sebagainya. Kemudian Mm-mm. kalau televisi yang orang menyebutnya sebagai televisi swasta nasional ada RCTI, Indosiar, SCTV, Trans 7, Metro TV, TV One, Trans TV dan lain-lain itu juga masuk dalam pantauan kita. Itu Jadi juga bagian dari pengawasan ya, KPID DKI Jakarta ya, jadi TV-TV berjaringan nasional gitu. Karena apa Pak Ketua nih? Kan KPI Pusat juga melakukan pengawasan yang sama terhadap 18 televisi. Nah, itu perlu sahabat-sahabat penyiaran tahu kenapa KPID juga melakukan pengawasan yang sama pada televisi itu gitu. Iya, oke. Jadi kita juga punya tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Jakarta dari dampak siaran atau konten-konten siaran yang tidak positif ya. Maka dari itu kan kita dengan KPI Pusat dalam hal pengawasan itu bisa saling melengkapi karena memang begitu banyak konten yang disiarkan, satu televisi mempunyai banyak program, sementara lembaga penyiaran, televisi dan radio kan banyak sekali. Jadi kita ya saling melengkapi dengan KPI Pusat. Nah, di KPI DKI Jakarta ada punya pasukan yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan. Jadi mereka itu kerjanya nonton televisi ya. Ketika belum COVID darurat, maka kerjaan mereka itu di kantor dari pagi sampai sore. Kemudian dari sore sampai larut malam itu duduk di depan layar televisi atau di depan monitor untuk memantau setiap program tayangan televisi.
Jadi mereka itu membuat melakukan pemantauan, nanti membuat laporan kalau ada indikasi penyimpangan atau pelanggaran terhadap P3SPS, maka itu dilaporkan kepada pimpinan unitnya, kemudian pimpinan unitnya melaporkan ke koordinator bidang sebagai komisioner bidang. Setelah itu maka dirapatkan oleh komisioner dalam rapat pleno. Begitu kok. Oke, nah tadi ada pengawasan ya, pengawasan langsung yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta terhadap televisi-televisi yang ada di yang berdomisili di DKI Jakarta tadi, TV berjaringan nasional. Karena perizinannya ya Pak Ketua, kenapa kita melakukan pengawasan juga di televisi berjaringan nasional, karena perizinannya begitu ya berdasarkan lokasi. Jadi televisi berjaringan nasional juga mereka melakukan perizinan di KPID DKI Jakarta, sehingga menjadi tanggung jawab kita sebagai KPID DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan. Tadi pengawasannya kita punya tim gitu ya yang melakukan pengawasan di KPID selama 24 jam. Selain pengawasan langsung nih Pak Ketua, apalagi pengawasan yang dilakukan oleh KPID? Oke, jadi selain melakukan pengawasan, kita juga ikut bertanggung jawab terhadap terbentuknya atau terbangunnya sumber daya manusia yang unggul di lembaga penyiaran. Jadi selama ini kami di KPID itu sering mengadakan kegiatan bersama yang melibatkan para tenaga atau sumber daya manusia dari lembaga penyiaran. Misalnya kita bikin sekolah P3SPS ya, sekolah pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Bagaimana untuk memastikan agar tiap-tiap tim, tiap-tiap kru yang ada di setiap lembaga penyiar itu memahami betul adanya P3SPS ini, kemudian ketika mereka melaksanakan tugas jurnalistiknya itu bisa meminimalisasi kesalahan atau pelanggaran begitu. Jadi misalnya di P3SPS ini ada larangan bahwa bahwa jurnalis tidak boleh mewawancarai anak di bawah umur untuk kasus-kasus kriminal. Nah, saya sebagai jurnalis kadang-kadang sering lupa atau alfa ya, atau karena ingin beritanya lengkap dan sebagainya, maka ada saksi seorang anak di bawah umur diwawancarai dalam kasus kriminal. Nah, itu dalam pedoman perilaku penyiaran dan SPS itu tidak dibolehkan. Maka kita sampaikan kepada para jurnalis, kepada reporter, kepada produser supaya itu tidak terjadi, Bu. Programnya ya Pak Ketua, mengedukasi juga lembaga penyiaran. Tadi selain mengedukasi masyarakat, kemudian juga mengedukasi lembaga penyiaran untuk sekolah P3SPS agar mengetahui isi yang terkandung di dalam P3SPS dan kemudian nanti menerapkannya di lembaga penyiaran begitu. Nah, itu program-program yang dilakukan selama 3 tahun ini ya Pak Ketua. Ya. Nah, tantangannya Pak Ketua, apa yang menjadi tantangan terbesar di KPID DKI Jakarta periode ini sebenarnya? Oke, tantangannya adalah kalau yang paling aktual dan terbaru adalah tantangan ini kan pandemi ya, maka kita tidak bisa menghadirkan seluruh staf pemantauan di kantor, maka sebagai gantinya sebagian dari mereka melakukan pengawasan di dalam rumah dengan cara WFH ya. Maka itu tentu efektivitasnya berkurang. Di sisi lain juga makin berkembangnya semakin bertambahnya lembaga penyiaran. Ini yang terbaru itu sudah mulai bermunculan lembaga penyiaran digital ya, TV digital sudah TV digital hadir, apalagi nanti karena memang menjelang ASO 2022 kan nanti sudah memang dibuka kesempatan kepada swasta, kepada dunia usaha untuk membuka siaran televisi digital. Maka itu akan menjadi tantangan bagi kami di KPID, bagaimana agar secara kualitas itu ya sumber dayanya ditingkatkan kualitasnya, kemudian di sisi lain juga pasukannya ditambah atau diperbanyak. Itu ya tadi tantangannya banyak juga ya Pak Ketua. Nah,
menghadapi tantangan seperti itu, tantangan pandemi tadi udah disebutkan lah ya strateginya. Kemudian kalau untuk TV digital, apa strategi yang akan disiapkan KPID DKI Jakarta nih menghadapi tantangan digitalisasi penyiaran yang sebentar lagi akan dilaksanakan? Oke, jadi ya kalau prinsipnya kan sama ya bahwa peraturan-peraturan yang tertuang dalam P3SPS juga harus diamalkan atau Mhm. dilaksanakan oleh penyiaran digital, televisi Mhm. digital gitu. Ya tantangannya bahwa kita harus lebih lebih cermat melakukan pengawasan, kemudian juga tadi itu secara SDM kualitas dan kuantitasnya harus terus ditingkatkan gitu. Dan Hmm. di sisi lain juga kita merangkul mereka televisi-televisi digital sebagai newcomer di dunia penyiaran untuk konsisten lah untuk bersama-sama mewujudkan penyiaran sehat, penyiaran yang bermanfaat dan penyiaran yang bermaslahat untuk masyarakat. Mulia ya, mulia sekali ya, mewujudkan penyiaran yang sehat, yang maslahat dan sehat dan bermartabat untuk masyarakat DKI Jakarta khususnya. Nah, Bang Kawian nih, nah itu strategi apa lagi yang perlu dipersiapkan? Kemudian ada pesan apa yang harus disampaikan ke masyarakat untuk punya kekuatan atau punya tools dalam memilih dan memilah tayangan-tayangan televisi begitu? Iya, mungkin perlu saya tambahkan ya tadi tentang kegiatan KPID DKI Jakarta di masyarakat. Mm-mm. Kita juga masuk ke sekolah-sekolah, juga kampus untuk ya sharing, edukasi mengenai pentingnya penyiaran yang sehat ya, agar mereka juga punya daya kritis ya terhadap konten-konten siaran yang mereka terima. Selain itu juga bahwa eh, KPI atau KPID kan sebenarnya merupakan perwakilan atau perwujudan dari masyarakat dalam penyiaran. Dan Hmm. kekuatan KPID juga akan lebih kuat kalau ada peran serta masyarakat. Nah, kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran. Nah, di KPID sendiri membuka laporan ya kalau ada masyarakat yang merasa Pengaduan. ya pengaduan, kalau ada masyarakat mendapatkan sebuah tayangan radio atau televisi yang tidak edukatif, yang berpotensi memecah belah, maka bisa diadukan ke KPID DKI Jakarta. Perlu saya sampaikan bahwa KPID DKI Jakarta itu berkantor di Gedung Geraha Mental Spiritual, Jalan Awaludin 2 nomor 1, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah, jadi masyarakat yang mendapatkan temuan tentang konten siaran yang tidak pas, yang tadi cenderung memecah belah, maka bisa disampaikan ke kantor KPID atau juga melalui media sosial Hmm. yang ada di KPID seperti Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya. Ya, nanti pengaduan nanti akan ada di bawah ini ya Ya, 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 untuk ya. pengaduan ke Baik. KPID DKI Jakarta. Banyak orang yang bingung nih sebenarnya dengan tugas KPI atau KPID. Tugas KPI, KPID itu adalah tadi Pak Bang Kawian udah bilang ya bahwa mengawasin televisi dan radio. Gimana sih Pak Ketua kalau yang internet diawasi nggak? Oke, yang internet ini, nah ini kan masih masih apa namanya? Internet itu masih belum ada lembaga yang secara khusus, secara konstitusional mendapat mandat untuk melakukan pengawasan. Nah, Hmm. sebenarnya ini penting sekali ya untuk apakah itu akan diawasi oleh KPI atau diawasi oleh lembaga lain yang ditunjuk oleh negara, oleh undang-undang. Tetapi pada prinsipnya bahwa internet yang di dalamnya ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter itu sangat penting untuk diawasi. Makanya kami saat itu ya apresiasi kepada Ketua KPI Pusat Agung Suprio yang ketika baru saja dilantik jadi Ketua KPI mengusulkan supaya KPI diberi kewenangan untuk memantau atau melakukan pengawasan terhadap internet yang
dia sebut sebagai media baru begitu. Apalagi kalau kita lihat itu di internet orang bisa berbuat apa saja, bisa membuat berita apa saja, dan bisa kapan saja bisa memposting atau men-share-nya ke pihak lain. Tentu saja untuk konten-konten yang positif itu bagus ya. Saya selama ini sangat sangat berterima kasih kepada internet, karena banyak mendapatkan informasi baik terhadap ilmu pengetahuan, terhadap seni budaya, atau materi-materi pengajian yang positif itu bagus. Tapi juga ada konten-konten yang menurut saya ya tidak layak dipublikasikan di internet. Nah, ini yang kemudian sekali lagi pentingnya pengaturan internet atau media baru tersebut. Nah, kalau bukan KPID nih yang ngawasin, Bang Kawian, siapa yang sebenarnya ngawasin konten-konten yang ada di internet? Kayak yang tadi di YouTube disebutkan, kemudian ada yang OTT ya, iFlix, Netflix, begitu. Siapa, Pak Ketua? Oke, ya kalau siapa ya terserah pemerintah ya. Kita hanya minta kepada pemerintah segera menunjuk ya, lembaga yang diberi otoritas untuk melaksanakan pengawasan. Kalau KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, baik pusat maupun daerah, saya kira kalau diberi kesempatan atau diberi kewenangan untuk itu, saya kira mau tidak mau harus siap, dan saya kira siap. Oke, DKI Jakarta siap ya? DKI Jakarta siap. Dimintai kewenangan berdasarkan undang-undang. Nah, revisi undang-undang juga sedang berjalan di DPR RI untuk revisi Undang-Undang 32 yang mungkin kewenangannya juga kita belum tahu ya Pak Ketua ya, apakah akan nanti juga mengawasi konten-konten di internet atau tidak. Tapi tadi sudah disampaikan dan dijabarkan oleh Pak Ketua Bang Kawian bahwa ternyata tugas dan tanggung jawab dari KPID DKI Jakarta itu tidak mudah gitu ya, tidak ringan, dan tentu perlu partisipasi dari masyarakat dan perlu juga dukungan dari seluruh elemen begitu untuk membantu KPID dalam rangka pengawasan, menyehatkan dan mencerdaskan dari tayangan televisi. Nah, di akhir pertanyaan kita, apa pesan-pesan buat sahabat-sahabat penyiaran di DKI Jakarta, terutama yang mantengin Instagramnya KPID, kemudian yang selalu tune in di media sosialnya KPID, apa yang perlu disampaikan oleh KPID kepada masyarakat kita? Baik, Po. Terima kasih atas pertanyaan terakhirnya. Ya, mudah-mudahan ada yang bisa sampaikan bahwa kita harus menjadikan media ya, televisi atau radio itu media penyiaran sebagai alat yang menguntungkan kita ya, menguntungkan kita sebagai masyarakat, misalnya untuk memperoleh informasi tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang bagaimana kita berbangsa dan bernegara, bagaimana kita perlu tolong menolong, karena sekali lagi bahwa lembaga penyiaran televisi dan radio itu berjasa sekali untuk kita ya, yang sehari-hari, apalagi saat kita di rumah ya, lewat televisi kita bisa mengetahui bahwa kita harus rajin cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak dan mengurangi mobilitas, mencegah kerumunan dan sebagainya. Lewat televisi juga kita bisa tahu betapa besarnya jasa para nakes ya, yang hampir 24 jam itu bekerja untuk pasien-pasien COVID. Saya kira itu berkat televisi, saya kira, juga radio. Dari televisi dan radio juga kita sering mendengarkan lagu-lagu yang bisa menyatukan kita, ya, bisa menyatukan kita bahwa kita sebagai bangsa yang satu ya, tidak terkotak-kotak dari mana kita asalnya. Jadi itu, nah, cuma hanya kadang-kadang juga ada tayangan yang karena mungkin terlalu kejar rating dan sebagainya, maka kita perlu mengingatkan bahwa sekali lagi bahwa lembaga penyiaran itu menggunakan frekuensi merupakan milik publik yang tidak boleh digunakan semaunya oleh pemilik lembaga penyiaran itu. Tetapi lembaga penyiaran harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat seperti tadi ya, untuk persatuan, untuk peningkatan kesejahteraan dan sebagainya. Saya kira itu, dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada semua lembaga penyiaran yang selama pandemi sudah berada di garda depan untuk
menayangkan iklan-iklan layanan masyarakat. Ini kan satu pengabdian yang sangat besar nilainya. Mereka memproduksi sendiri iklan layanan masyarakat. Kadang-kadang tidak ada sponsornya, tetapi punya nilai yang besar untuk kita semua itu. Dan saya berharap bahwa Jakarta, kita ketahui sendiri bahwa saat ini Jakarta sudah semakin sehat. Seperti disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta bahwa tingkat keterisian rumah sakit di Jakarta saat ini itu sudah di bawah 10%. Kita berharap tingkat itu akan semakin menurun dan kita masyarakat Jakarta semakin sehat sehingga kita berharap kegiatan masyarakat bisa ditingkatkan, ekonomi masyarakat bisa pulih dan sesuai dengan tagline dari HUT kemerdekaan bahwa Indonesia bangkit dan Indonesia tangguh ya akan segera terwujud. Dan sebagai akhir saya sampaikan pantun singkat ya bahwa ada pantun singkat saya. Nah ini nih, cakep nih. Buah semangka, buah alpukat. Cakep. Semoga kita semua semakin sehat untuk DKI Jakarta dan Indonesia tercinta. Itu. Cakep. Terima kasih Pak Rizky atas kesempatan saya diwawancarai di program Monas ini. Semoga ke depan nanti Monas bersama KPID DKI Jakarta menghadirkan narasumber-narasumber top yang punya banyak inspirasi dan pemikiran untuk mewujudkan Jakarta yang sehat. Nah, terima kasih Bang Kawian, ngomong-ngomong asiknya. Nggak terasa ya, udah panjang banget dan banyak banget yang bisa kita ulik-ulik nih ternyata tentang KPID DKI Jakarta. Jadi sahabat penyiaran dimanapun berada, terutama di DKI Jakarta, udah sangat tahu nih tentang KPID DKI Jakarta. Ntar mau ngadunya kemana, terus udah nggak bingung lagi. KPID itu ngawasin televisi dan radio aja. Oke, cangcingnya Babe. Bang Kawian terima kasih banyak sudah hadir perdana untuk tayangan Monas, untuk ngomong-ngomong asik kita di seputar siaran. Terima kasih sekali lagi Pak Ketua. Mudah-mudahan sahabat Monas akan bertambah dan bertumbuh seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua di HUT RI ke-76 ini. Cangcingnya Babe, sahabat penyiaran semua dimanapun berada, demikian ngomong asik kita bersama Ketua KPID DKI Jakarta. Semoga bermanfaat. Tadi kalau Pak Ketua juga pantun, saya juga mau pantun nih. Bawa batu segantang ke rawa buaya. Cakep. Ngupas buah talas, beralas koran. Udah pada tahu tentang KPID? Semoga tambah cerdas nonton siaran. Yeay. Buah lakum disemai papa. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.